Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, telah menyatakan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda di Piala Asia 2027 setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kekalahan tersebut terjadi di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Namun, Kevin Dix bertekad untuk tidak terjebak dalam kesedihan tersebut, meskipun ia mengakui bahwa harapan untuk tampil di Piala Dunia kini telah sirna. Dengan semangat yang tinggi, mantan pemain Copenhagen ini kini fokus pada Piala Asia 2027. Dix menolak untuk menyerah meskipun Timnas Indonesia sebelumnya absen pada FIFA Matchday November 2025. Dia berharap semua pihak dapat bangkit dan bersatu kembali demi Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda kini memiliki pelatih baru, John Herdman, yang diperkenalkan oleh PSSI pada 13 Januari 2026. Dengan adanya pelatih baru dan semangat untuk melupakan kegagalan Piala Dunia 2026, Dix mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang kembali. Dia bertekad untuk membawa Timnas Indonesia bangkit dan berharap skuad Garuda dapat tampil lebih baik di Piala Asia 2027 mendatang. Kevin Dix bahkan berjanji untuk memberikan segalanya agar Timnas Indonesia bisa berprestasi di turnamen tersebut. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman resmi dimulai dengan ritme yang langsung padat. Belum genap setahun menukangi skuad merah putih, pelatih asal Inggris tersebut sudah dihadapkan pada sederet agenda besar, mulai dari Piala Asia U17 2026, persiapan Piala AFF 2026, hingga konsolidasi tim senior di kalender FIFA. Menariknya, di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi publik sepak bola nasional, adaptasi John Herdman di Indonesia justru berjalan mulus. Bahkan, pendekatan humanisnya perlahan menumbuhkan optimisme baru di tubuh Garuda. Pelatih berpengalaman yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia itu dikabarkan nyaman tinggal di Indonesia. Ia tidak mengalami gegar budaya, justru menikmati suasana lokal. Herdman dikenal ramah, mudah menyapa siapapun, dan terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Ia juga mulai jatuh cinta pada kuliner Nusantara. Bagi Herdman, makanan adalah pintu masuk memahami budaya sebuah bangsa. Kenyamanan ini menjadi faktor penting, karena banyak pelatih asing gagal bukan karena taktik, melainkan karena tak mampu menyatu dengan budaya lokal. Kini, Herdman disebut mulai menganggap Indonesia sebagai rumah kedua, bukan sekedar tempat bekerja. Ikatan emosional ini diyakini akan menular ke pemain dan menciptakan atmosfer positif di ruang ganti. Bek Leeds United, Pascal Strujic, memberikan tanggapannya mengenai peluang memperkuat Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengakui telah mengetahui besarnya harapan publik sepak bola tanah air agar dirinya menjalani proses naturalisasi guna membela skuad Garuda. Strujic mengungkapkan rasa senangnya terhadap dukungan masif yang diberikan oleh supporter Indonesia, terutama melalui pesan-pesan di media sosial pribadinya. Ia menilai besarnya antusiasme tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan budaya sepak bola yang sangat besar. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana, serta betapa mereka ingin saya bermain untuk mereka. Semua penggemar yang berkomentar di Instagram saya, itu memang lucu, ujar Pascal Strujic. Darah Indonesia yang dimiliki Strujic mengalir dari kakek dan nenek pihak ibunya. Secara regulasi, garis keturunan tersebut memungkinkan sang pemain untuk mengajukan naturalisasi dan berseragam Timnas Indonesia di masa mendatang. Pascal Strujic dinilai masuk dalam kriteria pemain grade A yang sedang ditantau oleh pelatih John Herdman untuk memperkuat kedalaman skuad menuju Piala Dunia 2030. Saat ini, lini pertahanan Indonesia telah dihuni oleh sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri seperti Mace Hilgers, Jay Itze. Pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, memiliki harapan tinggi bersama klub Eredivisie 2025-2026 Excelsior Rotterdam. Miliano Jonathans berharap bisa berkembang serta menyumbang banyak gol di klub tersebut. Miliano Jonathans resmi gabung Excelsior Rotterdam dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Pemain 21 tahun itu diizinkan pergi sementara oleh FC Utrecht. Bergabung dengan Excelsior Rotterdam menjadi kesempatan bagus bagi Miliano Jonathans untuk berkembang.
Sebab di FC Utrecht, Miliano Jonathans kurang mendapat kesempatan bermain. Saya berharap dapat meningkatkan peluang bermain saya di sini dan berkembang dengan baik. Itu yang terpenting bagi saya, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans meyakini gaya permainannya cocok dengan Excelsior Rotterdam. Pemain yang berposisi sebagai sayap itu mengaku tidak sabar mempersembahkan yang terbaik untuk Excelsior Rotterdam. Miliano Jonathans masih memiliki kontrak bersama FC Utrecht hingga 2028. Persaingan lini depan yang ketat membuat Miliano Jonathans tak menjadi pilihan utama di klub tersebut. Tercatat Miliano Jonathans baru membukukan 7 penampilan plus mencatat 1 assist di FC Utrecht. Diharapkan winger timnas Indonesia itu bisa berkembang bersama Excelsior Rotterdam. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam Tristan Guyer. Tristan Guyer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyer dilansir dari Voetbal Premier. Ajakan untuk Tristan Guyer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan, come to Indonesia, tulis Eliano Reinders. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional. Sosok yang sebelumnya menangani timnas Kanada itu resmi diperkenalkan di Jakarta pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam perkenalan perdananya, Hartman menegaskan komitmennya untuk memahami sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Ia tidak hanya ingin mempelajari aspek teknis, tetapi juga mendalami budaya lokal dan keberagaman masyarakat tanah air. Ia menilai pengalaman tersebut penting agar keluarganya memahami makna besar dari perjalanannya bersama timnas Indonesia. Perhatian publik semakin meningkat setelah muncul kabar bahwa Hartman akan melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Rencana tersebut dinilai sebagai langkah strategis menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Pengamat sepak bola nasional Bung Ropan menilai agenda tersebut membuka peluang kembalinya pemain diaspora ke skuad Garuda. Menurutnya, Hartman masih melihat potensi besar dari para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. John Hartman disebut akan menemui sejumlah pemain yang saat ini bermain di klub-klub elit Eropa. Ropan menilai kunjungan ini bukan sekedar silaturahmi, melainkan misi penting untuk bertukar pandangan dan membangun komunikasi langsung dengan para pemain diaspora. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memahami karakter dan mentalitas pemain dari sudut pandang mereka. Tak berhenti di situ, Hartman juga disebut akan mencari pemain diaspora lain guna menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Upaya ini diproyeksikan sebagai persiapan menghadapi padatnya agenda sepak bola internasional sepanjang 2026. PSSI masih membuka peluang naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia level usia. Hal tersebut disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam YouTube Liputan 6. Arya menjelaskan bahwa komposisi timnas Indonesia saat ini dinilai sudah cukup solid. Namun ia mengakui masih ada kemungkinan penambahan untuk lini depan. Menurut Arya, kebutuhan naturalisasi justru lebih terbuka untuk kelompok usia muda. Timnas Indonesia U20 dinilai masih membutuhkan tambahan pemain sesuai keperluan Nova Arianto sebagai pelatih. Kembali ke Timnas Indonesia Senior, Arya mengaku belum terpikirkan untuk menaturalisasi pemain lagi. Namun nama Jensen Selt yang bermain untuk VfL Wolfsburg sempat mengemuka saat melawan Kevin Dix yang memperkuat Borussia Mönchengladbach. Untuk sektor lain Timnas Indonesia, Arya mengatakan bahwa kondisinya relatif aman dalam jangka pendek.